Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indarti, NPM 19510100048 dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas A semester 5, Universitas Islam Negeri Radintan Lampung. Dalam video kali ini saya akan membahas resum dari pertemuan 1-9 dari mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Muhammad Iqbal Fasa MEI. Pada pertemuan pertama dan kedua, yaitu dibahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara tertentu yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan masalah yang dilakukan pada suatu penelitian. Selanjutnya dibahas juga apa isi dari abstrak. Abstrak menggambarkan isi dari paper atau artikel yang membahas mengenai apa yang ada di dalam artikel tersebut. Biasanya abstrak terdiri dari masalah penelitian, tujuan penelitian, bagian umum penelitian, metode serta hasil penelitian. Biasanya abstrak terdiri dari 250 kata dan dibuat di paling akhir. Selanjutnya dibahas bagaimana cara mencari referensi. Cara mencari referensi yaitu bisa menggunakan Google Scholar, ScienceDirect.com, ResearchGate.net, Elsevier.net, Harzing Publish or Perish, LibGen, Google Book, iPerpusnas, serta untuk memperoleh data atau mendapatkan data kita bisa menggunakan BPS, dan masih banyak lagi. Lalu dibahas juga bagaimana cara mencari ide penelitian. Yang pertama dengan mengikuti webinar tertentu. Contohnya, apabila kita dari Fakultas Ekonomi Syariah, ikuti webinar yang bertemakan ekonomi syariah. Yang kedua, membaca jurnal-jurnal keluaran terbaru. Selanjutnya diberikan tugas paper individu, membuat makalah tembus ke jurnal dengan judul berkaitan dengan ekonomi syariah. Dengan catatan wajib menggunakan manajemen referensi Mendeley, perbanyak rujukan referensi jurnal ilmiah dan buku berbahasa asing, usahakan tiap paragraf menggunakan referensi yang berbeda, menggunakan middle note atau body note, minimal 25 referensi rujukan, terdapat 12-15 halaman, sudah termasuk referensi dan lain-lain, menggunakan ukuran kertas A4 dan spasi 1,15, lalu untuk ukuran atas kiri 4 cm dan bawah kanan 3 cm. Selanjutnya pada pertemuan ketiga dan keempat yaitu dibahas poin-poin menulis paper. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua teori atau literatur review, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan. Selanjutnya dibahas juga poin dalam pendahuluan, yaitu latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat, dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Dibahas pula research gap. Research gap atau perbedaan penelitian dari penelitian sebelumnya. Yaitu penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak antara lain di satu, teori dan praktek. Yang kedua, perbedaan hasil penelitian kita dengan hasil penelitian terdahulu. Lalu pada pertemuan kelima, diberikan not dalam menulis judul tidak boleh disingkat. Contohnya seperti Bank Syariah Indonesia tidak boleh disingkat menjadi BSI karena tidak semua orang mengetahui apa itu BSI. Selanjutnya dibahas juga isi dari abstrak, yaitu abstrak menggambarkan keseluruhan isi paper serta masalah bagian secara umum. Lalu dibahas juga cara penulisan abstrak. Yang pertama yaitu menggunakan spasi single, tulisan abstraknya berada di tengah. Penulisan abstrak bisa menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia atau bisa menggunakan bahasa Inggris saja. Lalu, abstraknya ditulis menggunakan bold dan di bagian kata kunci dimiringkan. Selanjutnya dibahas juga isi dari pendahuluan. Isi dari pendahuluan yaitu permasalahan, tujuan, data, fenomena, data grafik, research gap, perbedaan teori dan praktek dengan pendahuluan terdahulu, perbedaan hasil penelitian dengan pendahuluan terdahulu, lalu rekomendasi dari penelitian terdahulu, serta alasan singkat mengapa melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya dibahas juga
cara menulis pendahuluan. Yang pertama yaitu menggunakan huruf kapital. Yang kedua, tulisan pendahuluan memakai rata kanan. Yang ketiga, menggunakan spasi 1,15. Yang keempat, setiap di akhir paragraf, titik harus di bagian akhir, yaitu di body note. Selanjutnya dibahas bagaimana cara penulisan landasan Al-Quran dan hadis. Pada tulisan Arab, fontnya itu menggunakan tradisional Arabik dan isi serta artinya ditulis menggunakan cetak miring dan penulisannya agak menjorok ke dalam dari tulisan Arabnya. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 yaitu bahas bagaimana cara mengupload jurnal agar publis. Yang pertama yaitu lihat dari database yang sudah diberikan oleh dosen. Berikut merupakan judul databasenya diberikan oleh dosen masing-masing. Lalu yang kedua, cek akreditasi jurnal. Terdapat akreditasi 1, Sinta 1 sampai seterusnya. Semakin tinggi Sintanya semakin mudah. Lalu ada juga jurnal yang belum terakreditasi. Yang ketiga yaitu lihat terlebih dahulu jadwal upload jurnal. Bisa dilihat apabila ingin mengupload di bulan Desember, pilih jurnal yang jadwal terbitnya di bulan Desember. Lalu meminta persetujuan pengelola melalui WA atau email. Terdapat juga nomor handphone serta email dari database yang diberikan oleh dosen. Yang keempat, klik link yang tertera di database. Berikut merupakan contoh link atau websitenya. Yang kelima, verifikasi email, lalu register terlebih dahulu, setelah itu login. Yang keenam, klik new submit. Selanjutnya, isi data dan checklist semua pada tampilan halaman. Lalu save and continue, upload file, klik artikel text, upload lagi, klik continue lagi, lalu continue lagi, add contributor, isi data dan save, lalu penulis berhak menjadi nama pertama. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 yaitu dibahas bagaimana cara mengupload jurnal yang sudah diperbaiki. Yang pertama yaitu kita buka email dari pihak jurnal, lalu klik link yang tertera pada email. Lalu lihat apa saja yang harus diperbaiki. Setelah diperbaiki, upload kembali jurnal. Lalu klik add message, setelah itu klik perbaikan. Lalu ganti menjadi artikel teks, berikan kata pujian untuk pengelola, lalu pencet OK. Lalu diberikan catatan, yaitu apabila tidak terdapat pemberitahuan, namun terdapat tulisan waiting assignment, maka paper kita sudah sesuai kriteria yang ada di jurnal. Tetapi kita harus menunggu untuk direvisi dengan reviewernya. Bisa dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, sampai mereka menghubungi kita jika memerlukan jurnal kita. Pada pertemuan ke-9 yaitu diskusi tentang pengertian pengembangan hipotesis. Yang pertama yaitu pengembangan hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Yang kedua, hipotesis adalah masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Sekian video dari saya tentang penjelasan dari mata kuliah metode penelitian. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.